Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Aceh Bule. Gua kedatangan teman-teman dari Brunei, riders dari Brunei. Mereka mau jalan-jalan Java Overland menuju ke Bali. Bagaimana keseruannya? Ini ceritanya. Ini berawal sebetulnya waktu Om Adi telepon gue. Nah itu gue rada aras-arasan tuh. Aras-arasannya apa bahasa Indonesia aja ya. Agak deg-degan karena kita di kantor ada schedule mau syuting ke luar kota. Salah satunya mau ke Jogja juga. Jadi udah arrange kesana kemari. Tiba-tiba Kang Anto bilang, Om kayaknya di postpone. Jadi gue agak lega tuh jadwalnya. Cerita sebelumnya adalah waktu kita pulang dari Aruk, Om Adi ternyata nggak pulang, motornya tinggal di Pontianak. Dia sama istrinya jalan-jalanlah ke Brunei. Di Brunei ini, Om Adi tuh dikondisikan sama teman-teman dari Haji Muas ini. Beliau ternyata punya kunjungan ke Indonesia dengan titlenya Patriotic Ride. Di sini Om Adi mulai telepon gue, Om temenin gue nanti ya. Ya udah. Karena schedule gue di kantor juga kosong, nggak jadi syuting keluar kota, jadi gue iya deh tuh program itu. Om Adi, yes, ini kan gara-gara lu nih. Bukan gara-gara gue aja lah. Ceritain Om. Oke. Gimana nih? Jadi sebenarnya yang touring dari Brunei ini ada 3 orang. Salah satunya adalah Bang Muaz. Bang Muaz ini adalah presiden dari VMC, Veteran Motorcycle Club dari Brunei. Oke, salam kenal. Saya Muaz Ajab Hamid, selaku presiden daripada Veteran Motorcycle Club Brunei. Yang bersama saya dengan Haji Mek yang tadi kita nampak sudah bersama istrinya Julia. Nah, yang awal ini Sandi, saya sama Julak itu adalah orang-orang yang pernah ke Brunei ke sana, karena begitu masuk Brunei biasanya dikondisikan ya oleh beliau nih. Pasti. Beliau di sekrenya tuh ada pavilion yang memang dipersiapkan untuk bikers yang mampir Brunei. Jadi semua bikers yang mampir Brunei pasti ditangkap sama dia, menginap di rumah dia, diajakin jalan-jalan. Full entertain lah pokoknya. Iya. Kecuali yang itu, karena di Brunei nggak ada entertain sama sekali, cuman karaoke di rumah. Oke. Karena dia Sultan ini memegang syariah Islamnya cukup kuat. Jadi dia tidak mengizinkan yang begitu-begituan. Jadi kalau lo mau ke Brunei, ya bukan tempatnya kalau cari gituan. Ini kan ke Jakarta banyak. Beliau nih, si Bang Muas ini punya rencana buat riding Jawa Bali. Dengan mengangkat tema Patriotic Ride. Mereka mendarat di Jakarta, kemudian sewa motor di sana. Muas memang beli motor di Jakarta. Mereka pakai ADV 150. Mereka start, gue dikabarin. Jadi mereka jemput gue di Bandung. And then sampai di sini mereka menginap 1 malam. Pagi-pagi gue ketemu, and then kita berangkat ke Cilacap. Terus pagi-pagi itu ada Om Hari, kayaknya dari kepolisian juga. Pangkatnya kayaknya lumayan tuh. Dia telepon escort dong. Escort, datanglah 1 GS dengan polisinya. Kita diantar dari hotel sampai pinggir kota. Cuma konyol nih, Bandung pagi-pagi kan macet tuh. Rame. Dikawal pakai GS, ngawal mobil, si Om Harinya pakai mobil. Nah kita pakai motor-motor kecil di belakang. Dikira orang Bandung yang dikawal itu mobil, ya kita dipepet-pepet wae. Terus tambah lagi teman-teman Brunei kan nggak biasa dipotong-potong gitu kan, jadi ngalah, akhirnya kita ketinggalan. Pagi ini kita sudah jumpa sama
teman-teman dari Brunei. Kita sudah jumpa juga dengan teman-teman di Bandung. Ini sekarang kita menuju ke Singaraja, Bali. Checkpoint pertama kita akan Cilacap dulu. Oke, bismillah. Ternyata memang ada perbedaan kultur riding antara di Brunei dan di Indonesia. Jadi di Brunei itu kalau lo tahu jalannya sangat sepi, jadi penduduknya juga nggak banyak, jadi traffic tidak banyak otomatis. Jalannya gede-gede, maklum Sultan orang kaya bro. Jadi semua dibangun infrastrukturnya keren banget. Terbiasa naik motor gede dan kenceng, tiba-tiba ketemu jalur neraka. Jadi Jawa ini kan trafficnya luar biasa. Nah itu jadi handicap tersendiri ternyata buat teman-teman ini. Tapi akhirnya ditungguin di daerah Cibiru situ, kita regroup lagi terus dibawa sampai ke Ranca Ekek. Di sana kita udah riding full sendiri. Kita jadi mereka bertiga jadi Haji Muas, Om Haji Mek, istrinya Julia, Om Adi Dewa, gue sama Adinda Sandy. Berangkatlah kita berenam menuju ke kota berikutnya Cilacap. Kita udah sampai Gentong. Kita rest dulu sebentar, rokok-rokok. Ada Pak Ci, ada Julia, Hai. Om Adi Dewa, ada Om Sandy itu. Ini orang Medan yang tinggal di Kediri. Kita diajak mampir Kediri nanti. This the other friend. Siapa namanya nih? Helmi Yahya. Presenter terkenal. Mana Om Muas? Om Muas. Lagi cari cangklong dia, beli cangklong. Kita sampai Gentong. Rombongan barusan semua lagi refuel. Sekarang kita menuju ke kota berikutnya adalah Ciamis, Banjar, terus ke Cilacap. Bismillah. Kita memasuk pertigaan Tasik, hujan bro. Ya sesuai dengan ramalan cuacanya memang berpeluang hujan memang. Tapi emang daerah ini, daerah dekat Tasik ini sering sekali hujan. Gua nggak pernah, jarang-jarang gitu maksudnya. Lewat daerah ini nggak hujan. Ini kebagian hujan lagi, alhamdulillah. Oke, kita gas terus. Bismillah. Istirahat dulu di Mergosari Ciamis. Jam berapa nih? Jam 12 apa? Pas istirahat biar cobain masakan Sunda. Masuk Ciamis barusan, kita udah deket-deket mengarah Banjar. Ini baru jam berapa ini? Jam 3-an ya. 3-an. Ini kita makan dulu sebentar di Ciamis. Hujan bro. Hujan lagi nih. Di depan Om Adi ada Tante Julia, ada Haji Mek, Om Muas, ada Sandy, sama ini ada satu lagi Helmi dari Bandung juga. Kita gas terus. Bismillah. Oh ya, sebelumnya juga gue sempat fotoin mereka di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah tuh. Mereka senang juga tuh. Jadi mereka melintasi perbatasan, gue foto-fotoin di sana. Banjar Patroman. Tuh, selamat datang di kota Banjar. Kita terus menuju ke kota berikutnya Cilacap. Kita udah sebentar lagi sampai perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini dia perbatasan ini. Ini ikonik bener nih. Jawa Tengah, perbatasan. Sekarang saya berada di Jawa Tengah perbatasannya. Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekarang kita akan menuju ke Cilacap. Lagi berapa jam Om? 1 jam lagi lah, jam setengah. 1 jam lagi kita ke tempat checkpoint yang Pertama, ketiga ya. yang Tiga hari ini. hari ini. Kita Selamat jumpa. datang di Jawa Tengah. Ya, siap. Assalamualaikum Jawa Tengah. Kita udah masuk perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Ini dia nih, patungnya di Penogoro. Jalanan sudah mulai kering. Kita gas terus. Bismillah.
kita sebetulnya ridingnya ya sambil pengenalan lah. Gue pengenalan karakter masing-masing rider ini kayak gayanya gimana. Memang kalau gue bilang karena habitnya lain jadi agak slow kalau buat ukuran kita ya. Gue bawa sampai Cilacap. Kita sampai di Cilacap. Gue sama Blue. Malam ini kita nginep dulu. Sorenya kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita restart tuh sore. Jam-jam 3 kali ya. Selamat siang menjelang sore. Jadi kita baru saja restart dari Cilacap. Kita sekarang menuju ke Salatiga, checkpoint berikutnya. Om Adi ini kayaknya lagi nyoba nyoba shock breaker baru. Dudukannya belum fit in buat si X-Max, jadi goyang-goyang. Gua bilang Om Adi copot aja deh daripada nanti ganggu. Jadi kita ke bengkel sebentar nyopot spakbor. Dan di Cilacap bengkel dulu sebentar. Malam motornya Om Adi lagi spakbor depannya goyang, jadi bautnya mesti sambil hujan-hujanan. Wah, jembatannya lagi dibetulin nih. Kemarin masih satu-satu, sekarang datanya dibetulin total. Jadi mobil udah nggak bisa masuk ini. Yang bisa masuk cuma motor-motor aja. Jadi kita mesti antri. Oh, look at that one. Oh shit, itu rontok dia. Tergerus air. Oke. Oh, jembatannya nggak apa-apa, ujung-ujung jembatannya yang rusak. Ini jembatan di Rawalo ya. Jadi lo kalau dari arah Cilacap ke Banyumas, nah ini jembatannya di situ posisinya. Rawalo nama daerahnya. Mudah-mudahan cepet bagus jadi bisa dipakai lagi. Oke, kita terus perjalanan. Bismillah. Oh, jadi ini ditutupnya di sini nih. Jadi kalau lo dari arah Jogja, ini dibuang ke kiri. Gue pikir jembatan ini yang rusak. Ternyata yang sana. Oke, kita lanjut lagi. Wah, lobak. Bismillah. Gas terus menuju ke kota berikutnya adalah gue sih pengennya gue stop di Dieng, Wonosobo. Tapi karena sudah terlalu malam, akhirnya gue putuskan kita gas terus sampai ke Salatiga. Banyumas, Sungai Serayu. Ada lagunya, ada Sungai Serayu. Oke, kita terus lagi. Bismillah. Nah, kita udah di seputar Banyumas nih, menuju ke Banjarnegara, terus Wonosobo, Salatiga. Hujan terus, tapi menyenangkan karena udah lama ngapain hujan-hujanan segini lama. Bismillah. Selamat datang Kabupaten Banjarnegara. Nah, ini kita masuk Kabupaten Banjarnegara nih. Di belakang itu Banyumas. Jadi Banjarnegara tuh mulai dari Kelampok terus ke sana gitu, sampai ke kota Banjarnegaranya sampai dekat-dekat Wonosobo. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Bismillah. Banjarnegara. Sekarang kita berada di Banjarnegara. Daripada Cilacap datang kemari berapa jam? Sudah 2 jam ini. Oh, Pas lah ini 2 race jam. pertama. Jadi kita ngopi-ngopi dulu di sini, cari tempat spot yang bagus untuk minum-minum. Ya. Ya, sekarang kita berada di ikonnya Banjarnegara, yang tepatnya di Gilar Alun-Alun. Ah, ya. Ini adalah kali pertama saya datang kemari, dan mungkin insya Allah akan datang lagi kemudian. Kita barusan lewatin Banjar, terus kita ngopi-ngopi dulu sebentar. Nah, ini sekarang kita sudah dekat Wonosobo. Kalau dapat mie ongklok, kita mau makan mie ongklok. Sudah mulai kering, tidak hujan lagi, sudah mulai ya jalan jadi lebih enak lah gitu ya. Cuaca agak sedikit fogging, nggak tahu kelihatan nggak ya di kamera, tapi ini menjelang Wonosobo ini biasa fogging gini. Kita terusin perjalanan. Bismillah. Selamat datang di Kabupaten Wonosobo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nih di antara Wonosobo sama Parakan. Tempatnya keren, baru ini namanya apa? Sindul View. Keren, tempatnya keren. Jalannya masih seperti dulu tuh. Dingin dan berkabut. Mudah-mudahan kelihatan bagus di kamera. Terus mereka gue bawa nginep di Merbabu View, tempatnya keren. Nanti gambarnya gue kasih lihat. Ini tempatnya teman-teman kita juga, ada Om Nanang sama Om Lutfi Abdat. Jadi mereka bikin resort gitu, keren. Kita nginep di sana 1 malam. Nah, ini sampai di tempatnya Om Lutfi nih, Merbabu Park. Your destination is on the right. Nah, Nah, di sini kita jumpa sama Pak Detono yang tadinya mau ikut ngawal, sama Om John Salim. Selamat pagi, gue lagi ada di Merbabu View. Di belakang pemandangannya ada ini apa namanya ini? Telomoyo. Yang sono Sidarusumbi nggak kelihatan kali ya. Tadi malam kita riding berenam bareng sama Adinda Sandi. Nah, nanti gue kasih update ya. Anak muda yang udah keliling-keliling juga, top pokoknya. Nah, ini sama Adinda Sandi. Ini overlander juga nih. Ya. Sudah jalan-jalan kemana aja lo? Pak, Indonesia belum, Sulawesi, Papua saja Om. Mantap. Dia sama istrinya berdua pakai motor Forza. Nah, di tahun ini dia ganti motor pakai CRF Rally. 250. Sudah ke Kalimantan kemarin ya. Kalimantan habis, sampai Borneo 360 habis Malaysia. Mantap. Ikutin vlognya, keren. Iya. Yo. Gas dari angin. Ya, bebek kentut. Terus ada 3 sahabat dari Brunei. Mereka baru saja datang ke Indonesia dan coba riding menikmati Indonesia walaupun dengan small bike, tapi they enjoy very much. Ada Om Muas, ada Om Haji Mek, sama istrinya. Mereka rencananya mau ke Bali karena ada Jambore ini. Kita di jalan juga ketemu sama Om John. Nanti gue ceritain juga. Ini peturer dunia juga, sudah jalan-jalan sampai ke Eropa segala macem. Om John, peturer dunia. Ya, lo nanti lihat vlognya, keren-keren gambarnya di Eropa. Update terus ya Om John. Sehat-sehat Om John. Thank you. Ada Om Onot. Nah, ini Botuna, bocah tua nakal. Jalan-jalan juga kemana-mana. Seru. Jadi hari ini insya Allah juga kita mau ketemu sama Kang JJ. Ini teman lama gue. Jadi dulu mainan VW bareng-bareng. Terus dia sempat di PPMKI juga, mainan mobil antik. Terus belakangan eksis di motor. Dan gak tanggung-tanggung bro, sekali naik motor jalan-jalan keliling dunia. Insya Allah kita bisa ketemu hari ini. Terus kita nginep sama-sama. And then paginya kita ke tempatnya Kang JJ. Dia bikin setempat bagus, view-nya menghadap ke danau apa namanya di Ambarawa tuh.
Barusan kita nginep di Merbabu View. Pandangannya keren. Lihat nih. Ini kelihatan Telomoyo nih dari atas. Cuma sayang agak berkabut nih. Tadi pagi kelihatan bagus. Oh tuh masih kelihatan sedikit tuh Telomoyo. Jadi ini sekarang kita mau ke tempatnya Om JJ. Nah, Om JJ ini posisinya ada di Salatiga juga. Jadi beruntung kita bisa ngobrol nih sama teman-teman dari Brunei juga. Oh look at that. Oh keren. Di tengah perjalanan dari Cilacap ke Salatiga ada satu rider lagi yang pernah masuk ke Brunei. Namanya Adinda Julak. Nah ini orang Banjarmasin. Kebetulan dia lagi beli motor baru Himalayan di Jogja. Dengar kita ada di Salatiga, justru Adinda Julak ini ke Salatiga. Jadi kita ketambahan satu rider lagi dari Banjarmasin yang menggunakan Himalayan. Sama-sama mau di-escort sampai ke Bali. Gua sampai tempatnya Om JJ. Ini motornya si Garuda nih, yang udah keliling-keliling. Itu Om JJ-nya tuh. Woi, halo Om JJ. Kurus dia sekarang. Dia tempat barunya nih. Dia lagi bangun satu tempat. Ini kan keren kan tempat. Mari kita lihat ke atas. Oh iya. Ya, Mac. Haji Mac. Haji Mac. Hari pada Brunei juga. Oh ya, waktu Sama istri. ketemu nggak? Hari itu enggak? Ya. Ada ketemu waktu Capital Bike Week dia ada. 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 Ya. Ini Om Julak daripada Banjarmasin. Banjarmasin. Wah, ikutan barengan ya. Justru Om. Mantap. Betul, motornya di sini. Iya, coy ini. Lihat ya. Neng. Urus. Iya dong. Ini yang sehat yang begini sekarang. Pak, ini istri saya, Julia. Apa kabar? Ikut. Ya. Wah, mantap. Om. Ya. Lagi Om. Ya. Kita ketemu di Cidaun. Oh ya. Benar-benar. HU ya. Oh, Adio. Ya, jumpa. Kita ngobrol-ngobrol banyak ya. Kang JJ sharing lah soal perjalanan dunianya segala macam. Tapi mohon maaf, pembicaraannya tidak bisa gua share di sini, hanya foto-foto karena Kang JJ yang minta biar jadi privilege buat kita yang ketemu dia. Karena kita ketemu dia tuh susah ya. Ini di tempatnya Kang JJ. Baru tempatnya. Baru banget, masih dibangun, tapi pemandangannya dong. Ada rawa pening tuh kelihatan. Mas, kalau kelihatan di kamera lumayan tuh. Rawa pening. Jadi ini top hill menghadap ke rawa pening. Ini Madi. Tuh. Ada Pak Jime, ada Om Sani, ada Om siapa Om? Namanya Om? Julak. Om Jula tuh. Tambah. Banjarmasin. Ini tempatnya keren nih baru nih. Kang JJ. Jeffrey Polnaya lahir di kota Bandung, Juni tahun 1962. Kegemaran bertualang sudah dimulai sejak muda, mulai dari mendaki gunung, terbang layang, menunggang kuda dan lintas alam dengan motor merupakan bagian dari petualangannya. Tepat tanggal 23 April tahun 2006 Jeffrey memulai perjalanan keliling dunianya dari Jakarta mengendarai BMW R1150 GS Adventure dengan tema Ride for Peace. Ia menjelajah Asia, Afrika Utara, Eropa. Pada tanggal 29 November tahun 2008 ia kembali ke Indonesia untuk menerima Lifetime Achievement Award, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan Ikatan Motor Indonesia, IMI, pada insan otomotif Indonesia. Sejak IMI berdiri 100 tahun yang lalu, baru 2 orang yang dianugerahkan penghargaan prestisius ini. Setelah menerbitkan buku berjudul Wind Rider, Jeffrey kembali ke Eropa menemui sepeda motor tunggangannya dan kembali melanjutkan perjalanan. Dimulai dari Paris menjelajah Trans-Siberia, dilanjutkan ke Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Selandia Baru, Australia dan kembali ke Indonesia melalui Timor Leste. Jeffrey Polnaya juga tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang bergabung dalam organisasi internasional Jupiter's Traveler diarsipkan 2015-03-20 di Wayback Machine, sebuah organisasi di bawah naungan Ted Simon Foundation, yang berpusat di Inggris untuk mewadahi para penjelajah dari seluruh dunia. Ini nanti satu bikin kan satu bikin diterbitkan menjadi satu buku. Jadi
ini sempena hari kebangsaan negara Brunei Darussalam. Jadi buatlah sesuatu yang dalam untuk kata-kata untuk negara Brunei Darussalam. Oh, negara Brunei. Selesai dari Salatiga, kita diantar sama Kang JJ naik ke Telomoyo. Ini ada top hill Telomoyo, itu keren banget. Jadi itu ngelihat gunung Sindoro Sumbing sama Telomoyonya di atas gitu. Kita di-escort sama Kang JJ juga pakai motor Garudanya. Oh iya, itu yang pas di Salatiga. Sangat-sangat diberi kehormatan oleh Kang JJ. Aha. Menjadi RC, kita naik Telomoyo. Oh iya, diantar sama Kang JJ. Ya, Thank you Kang. diantar sama Kang JJ. Dan ini saya baru tahu maksud dan tujuan Kang JJ ngajak ke puncak Telomoyo. Dia pengen lihat skill riding dari masing-masing, terutama tamu kita dari Brunei ini. Dia bilang kalau bisa sampai Telomoyo tanpa jatuh, artinya aman lah. Ya. Bromo pun aman. Oke. Terus kalau riding di Jawa sudah lolos, Bisa berarti riding di mana saja. di mana saja. Kalau sudah riding di Indonesia lolos, berarti bisa keliling dunia. Itu kata Kang JJ itu. Kita jalan-jalan sama JJ ini dengan The Garuda, the new bike, sudah 99 negara ini. Ya. Ini emaknya, ini anaknya. Tua. Hari ini kita mau jalan-jalan. Tadi habis jumpa Kang JJ di pendoponya. Dia punya pendopo baru di daerah Salatiga. Terus ada Om Salim juga. Ini tourer dunia juga nih. Udah keliling Eropa segala macem nih. Sama teman-teman dari Brunei. Jadi hari ini kita banyak sekali perlu ketemu sama explorer dunia kelasnya. Keren. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan banyak teman, banyak saudara baru, ya kan. Ada teman lama yang lama tidak jumpa, seperti saudara lama kayak Kang JJ misalnya. Dan alhamdulillah bertahun-tahunan gue nggak pernah ketemu sama Kang JJ. Bahkan sejak kepulangannya dari trip yang pertama, terakhir ketemu cuma di bandara sebentar, dan baru kali ini gue ketemu di tahun 2002. Alhamdulillah. Oke, kita menuju ke Telomoyo dulu, nah ke Borobudur. Bismillah. Nah ini kita lagi naik ke jalannya Telomoyo nih. Curam naikannya. Puncak Telomoyo. Oh, naik lagi. Gunung Telomoyo adalah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 1894 meter dpl dan merupakan gunung api yang berbentuk strato, kerucut, tetapi belum pernah tercatat meletus. Ia terlihat dari kota-kota sekitarnya, seperti Salatiga, Ambarawa, dan Secang, Magelang. Nah, ini kita sampai puncaknya Telomoyo ya. Mungkin ini the best spot yang bisa lihat pemandangan. Ini Om Muas lagi foto pakai benderanya, keren. Di sana kita ngobrol-ngobrol sebentar, and then kita pisah sama Kang JJ, sama Om, sama John Salim. Jadi mereka tinggal, jadi kita maju dari ke depan. Thank you Kang JJ sudah meluangkan waktunya, bahkan memberikan tips-tips kepada kita tentang perjalanan dunia. Buat gue, Kang JJ bukan cuma sekedar seorang overlander, tapi sudah menjadi inspirator, bahkan inspirasi untuk banyak orang, termasuk gue. Thank you Kang JJ, sehat selalu. Kita barusan dari puncak Telomoyo, sekarang kita turun. Saya agak berkabut jadi nggak terlalu kelihatan. Biasanya nih kalau bersih kelihatan tuh kota di bawah. Kita diantar sama Kang JJ sampai di sini. Kita ketambahan juga satu rekan dari Kalimantan mau ikut ke ngantar ke Bali. Jadi rame sekali. Air terjun bro, ini cakep banget. Mongjo, Om Julak. Haleluya. Turun.
dari Cilomoyo, Batu Selatan. Untuk JJ. JJ. Patriotic Ride. Brunei, Indonesia. Brunei. Ya, dari Brunei. Adi Alex. Ya, selamat menikmati Indonesia. Andy. Next around the world. Ayo Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ajak Talib. Ajak Kakak. Sudah sampai di Magelang. Sebentar lagi kita masuk ke Borobudur. Assalamualaikum Magelang. Kita maju lagi menuju Borobudur. Bismillah. Inisial Borobudur nggak dapat. Iya. Dan kita juga nggak tahu bro. Ternyata Borobudur tuh close ya. Iya. Tutup, tidak bisa dikunjungi. Nah, terus kita coba-coba cheating juga karena ada satu spot dari belakangnya Borobudur biasanya bisa ngintip. Kabut. Isi kabut. Kabut. Terus kecil, nggak kelihatan. Ya sebagai gantinya kita bawa ke Prambanan. Nah, Prambanan mereka happy. Sangat-sangat appreciate lah. Menarik sekali buat mereka itu. Cuma sayang kita nggak bisa explore banyak Jogja ya. Iya. Karena kita mau kasih lihat keindahan kota Jogja juga secara culture ya. Karena sudah kelewat sore, gue udah rada-rada was-was juga tuh soal Borobudur. Dapat nggak Borobudurnya? Dan gue baru tahu bro, ternyata Borobudur ditutup. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam. Kasihan juga sebetulnya rombongan ini. Terus gue ingat ada satu spot tinggi gitu, kita bisa lihat ke bawah. Gue bilang sama Madi, Om, kita naik ke atas aja, ambil gambar dari atas. Yuk. Naik ke atas, set, sampai di sana mendung bro, kabut, nggak kelihatan. Ya udah gue bilang turun ke bawah lagi, ya udah kita ambil tulisan Borobudur aja gitu buat kenang-kenangan mereka. Kita udah sampai Borobudur nih. Nah, ini dipasangin lampu-lampu sekarang cakep banget. Cuma Borobudurnya sana kelihatan nggak ya? Satu lagi ada gang. Ini udah sore tutup jadinya. Udah dari sana kita foto-foto sebentar. Kita maju lagi ke Yogyakarta. Welcome to Jogja. Kita udah sampai Jogja hari ini. Kita mau cari hotel. Kayaknya istirahat di Jogja malam ini. Tunggu ya Jogja, selamat datang Jogja. Di Jogja udah agak malam, jadi kita nggak sempat explore apa-apa, hanya makan malam, and then kita istirahat. Sayang juga paginya kita nggak bisa. Sebetulnya gue pengen mereka lihat-lihat around Jogja gitu ya, ada istana segala macam. Cuma karena waktunya mepet, kita gas terus. Selamat pagi, ini kita dari Jogja, kita menuju ke Malang. Nah, kita mau mampir Prambanan dulu nih, biar mereka punya experience. Kemarin udah lihat Borobudur, sekarang kita mau mampirin mereka ke Prambanan. Nih cari Prambanan sebelah sini, cuma udah nggak kelihatan. Zaman gua kecil nih rata kelihatan semua, sekarang udah nggak kelihatan. Akhirnya gue putusin kita stop di Prambanan karena Prambanan ini masih pagi dan langit cukup cerah. Gue masukin mereka ke sana dan mereka happy karena ini salah satu trip yang bisa lihat kultur gitu ya. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu, Shaiwa, terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara,
dan dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Terus di sana sebentar, kita maju lagi. Barusan kita keluar dari Prambanan, kita menuju perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur dari lewatnya Cemoro Sewu. Bismillah. Mau ke Bali, ada jambore ini kan. Ini bawa teman-teman dari Brunei, yang pakai ADV 3 dari Brunei itu. Ya, waktu kita ke sana mereka escort, jadi gantian lah sekarang. Oh iya, kemarin saya dari Bali kemarin, ini balik lagi nganter mereka. Tinggal di mana? Solo. Oke. Ayo Dinda, Assalamualaikum. Ini Klaten namanya nih. Sebetulnya kotanya nggak terlalu besar, cuma diputer-puter sama dia, jadi mesti masuk-masuk dulu. Bengawan Solo nih, lagi meluap kelihatannya Bengawan Solonya. Airnya agak tinggi. Ini mau masuk antara Solo sama Tawangmangu. Gue nggak tahu nih, gue nggak pernah dilewatin sini. Ini jalannya kebun kayak TTP nih. Kalau lihat ini ada penampungannya nih. Ini kebun karet semua kiri kanan nih. Nggak pernah gue lewat sini. Tapi kita lihat aja. Bismillah. Gue lewatin dulu ke apa namanya tuh Cemoro Sewu. Itu perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kita sudah sampai di Karanganyar, Kamuas. Nah, mereka tiba di Tawangmangu nih, lagi diambil gambarnya nih. Nah, kita dari Tawangmangu nih sekarang nih. Tadi udah lewat perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini sekarang kita menuju ke timur terus, ke Madiun. Kalau enggak, Malang. Kalau bisa tembus Bromo lebih bagus. Ini ada danau di belakang nih. Keren. Udah maju terus menuju ke kota berikutnya adalah Kediri. Karena kita ditunggu sama Sandy di keluarganya di sana, kita mau stop di sana. Sama gue mau ngasih lihat Artetrium yang di Gumul itu loh. Barusan kita istirahat di Tawangmangu, makan siang dulu, terus sambil ngopi-ngopi juga dikit. Sekarang kita menuju stage berikutnya, kita menuju tempatnya Sandy, Kediri. Short rest di sana sebelum kita menuju ke Malang, biar nanti ke Bromonya nggak terlalu jauh. Oke, bismillah. Selamat datang di kota Gunung Madiun. Dia dengerin musik dia. Surabaya, Rawa Jawa Timur. Nah, kita udah sampai di Madiun nih. Tinggal maju lagi ke depan, kita menuju Kediri. Bismillah. Selamat datang di kota Kediri. Assalamualaikum Kediri. Selamat datang di kota Adipura. Nah, ini Kediri nih. Udah lama nggak lewat sini. Assalamualaikum Kediri. Udah maju terus sampai di Gumul udah agak gelap, udah maghrib kali ya, maghrib jam-jam 7 gitu. Monumen Simpang 5 Gumul atau biasa disingkat SLG, adalah salah satu bangunan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri yang bentuknya menyerupai Arc de Triomphe yang berada di Paris, Prancis. SLG mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008. Bangunan ini terletak di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di pusat pertemuan 5 jalan yang menuju ke kota Kediri, Pagu, Pare, Pesantren dan Pelosok Klaten, Kediri. Ini macam di Paris. Di Paris ada di India. Gate of India ada. Sampai lagi di Gumul. Tapi gue hari ini sama teman-teman dari Brunei. Biar mereka juga punya experience di Kediri. Kediri punya ginian. Keren. Ini gue datang dulu pertama kali, baru aja jadi. Pohonannya belum ada. Sekarang udah mulai pohonannya mulai bagus. Cakep, keren. Nah, ada satu lagi anak Harley di
di Pare pernah masuk ke Brunei juga. Itu nungguin kita juga. Jadi kita ngopilah dulu di Kediri di Pare ini di kafenya. Dari Brunei. Hah? Dari Brunei. Iya, dia anu Oh, udah kontak-kontakan. Oke. Ngobrol sampai jam 8 kali ya. Terus pamitan di sana, kita foto-foto sebentar, maju ke rumahnya Sandy. Dia sudah masak, istrinya. Kita makan malam, keluarnya terlambat bro. Udah jam 11 malam dari Kediri. Selamat malam. Ini kita sekarang lepas dari Pare. Tadi ditraktir juga sama teman-teman di Pare. Terus kemudian kita ditraktir di rumah Sandy. Kita makan malam di tempat Sandy. Sekarang kita menuju ke Malang. Bismillah. Gua bilang ya ke Malang ini kan tinggal 2 jaman. Cuma gue lupa bro. Ini malam, fisik sudah lelah. Terus Tante Julia tidak bisa terlalu cepat. Walhasil ya bener, jadi saya jam 2 subuh. Acaranya mau lihat Bromo, mau ke pasir bawah. Mereka tanya, yang keren jam berapa? Gua bilang subuh Ji, kalau mau dari Malang jam 3 subuh, biar kita lihat matahari terbit. Alhasil karena kemalaman, nggak ada yang bangun dong. Semua tumbang, bangun-bangun jam 7 pagi. Ya udah, kita bismillah masuk Bromo. Oh ya, di kemarin itu kan Gunung Sewu kan sempat kentut tuh. Gua khawatir juga kalau Bromo nggak bisa diakses. Ternyata info dari teman-teman bikers aman om, Bromo bisa diakses. Ya alhamdulillah. Buat pagi kita ada di Malang hari ini. Restart dari hotel di Malang. Tante Adi barusan bergabung dari Jakarta naik kereta. Jadi Om Adi boncengan sama nyonyahnya. Julak udah siap, Tante Julia udah siap, Haji Muaz udah siap, Adinda Sandy udah siap. Haji Mike di depan mau ngambil gambar katanya. Oke, sebentar lagi kita berangkat. Bismillah. Oh, ini dia kampung yang warna-warni gitu tuh. Jadi gue pernah baca di berita, satu kampung dicat-cat. Oh, ini dia nih, jatuh. Aduh, keren. Warna-warni. Cuma saya udah nggak terlalu ini ya. Udah gak terlalu cantik kayak dulu, tapi kreatif, keren. Ya, kita maju lagi. Nah ini gue pernah lewatin waktu kapan ya? Bawa motor mogok kalau nggak salah. Disetut dari bawah sampai sini. Ini udah jam 6 lewat 17, masih agak dingin, tapi udah terang bener nih matahari di sini. Datang di Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, Malang, Jawa Timur. Nice. Assalamualaikum. Naik terus, udah lewat pos penjagaan, alhamdulillah kita bisa masuk. Kita kemarin takut juga, takut gara-gara erupsinya Semeru, Bromo ditutup. Ternyata enggak, alhamdulillah tetap dibuka. Karena waktu semalam kita register di rumah Sandy, tiket online-nya di approve, jadi they still open. Oke, bismillah. Desa Adat Ngadas, Pojok Sumo. Assalamualaikum.
Jadi kayak apa nih? Bukit gitu ya. Jadi di atas bukit nih jalannya tuh. Kiri kanan jurang. Nah, ini yang dibilang Bukit Teletubbies tuh ini. Ini kalau dari atas sih, ini kelihatan keren banget. Bukit Teletubbies. Persis kayak yang di film itu. Jadi orang nyebut ini Bukit Teletubbies. Assalamualaikum. Semerunya kelihatan lagi eruption tuh. Keren banget. Selamat pagi. Gua ada di gate-nya mau masuk turun ke bawah. Mana di belakang kita tuh kelihatan Semeru. Baru kedut tuh. Lup. Kelihatan. Ini yang di belakang lagi Bukit Teletubbies. Ini Om Uas nih lagi mengabadikan. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum guys. Kita sekarang berada di mana ini? Pintu Pos Jemplang, pintu Jemplang. kawasan Bromo. Jadi saya telah membawa bendera negara Brunei Darussalam datang kemari. Ini kecil saja ya, apa? Yang penting bisa happy. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Di sana bingung, di sini bingung. Yang penting bisa ketawa. Terima kasih. Nah, ini kita turun ke pasir ke bawah nih. Tapi kita nggak keluar ke sana. Jadi kita balik lagi kemari karena kita mau keluarnya di Lumajang. Jadi kalau keluar di Probolinggo nanti motornya jauh. Jadi kita ke Ranupani nanti keluarnya. Ini nanjaknya memang agak ekstrim nih. Tapi untung jalannya udah agak lumayan nih. Dulu sempat rusak, nah ini masih ada nih kan. Kalau motor Matic itu kan mesti ancar-ancar dari bawah. Kalau jalannya jelek dia jomplang-jomplang. Udah bagus ini lumayan. Assalamualaikum Bromo. Ini juga ada milestone Watu Gede. Nah, lihat pemandangannya. Jeep-jeep pada kumpul. Ini jadi jeep ini emang dari sini mereka memberikan fasilitas ke buat turis-turis yang mau berkunjung ke Pasir Bromo. Ini lokal semua di jeep-jeepnya nih. Jeep-jeepnya kebanyakan di sini pakai Land Cruiser. Tahunnya macam-macam. Ada yang hardtop, ada yang softtop. Tuh, keren-keren. Bukit Teletubbies ini. Jadi kalau habis hujan jalannya malah enak. Kalau lagi kering dia gembur jadi susah, agak susah dilewati. Jadi kalau gini agak padat dia. Dalam bro. Yes. Ini banyak warung-warung. Ada motor juga masuk. Itu ada tulisan Bromo. Pas tiba di Bromo. Alhamdulillah. Haji Mek tiba di Bromo. Tante Julia tiba juga di mana di Bromo. Alhamdulillah ditemenin sama Dasen. Ini gua jauh-jauh ketemu orang Kalimantan. Tuh. Kait. Dan tergabung di KTI juga. Wah, Mas siapa Mas sama Mas? Abid. Mas Abid, bapaknya? Mujiono. Oh, sesuai dengan kaosnya tuh. Pak Mus Mujiono. Main gitar. Sehat-sehat semua. Apa nih, Bukit Savana Teletubbies. Iya. Terus sama grup kali ya. Nanti kita posting videonya nanti. Siap. Thank you. Bye-bye. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja, Brahma. Nama Bromo berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu, Brahma, juga disebut kaldera Tengger, adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur, dan termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ada beberapa destinasi wisata di Bromo yang menjadi tujuan utama wisatawan ke Bromo. Ambil gambar dulu di Bromo. Mereka jatuh bangun juga di Bromo. Maklum, mini Paris Dakar. We are in Bromo. Debu.
main pasir doang. Kan di sana banyak pasir ya. Kenapa bisa sampai ke Bromo? Tapi tempatnya mulai. Karena panas pasirnya. Iya. Nih gua sampai Bromo lagi nih. Nemenin Om Muas. Ya, ada Om Adi Dewa juga sama Nyonya. Jadi dari Kalimantan. Oke guys, sekarang kita berada di keluasannya Gunung Bromo. Jadi kita sedang berada di sini. Dan ini teman-teman dari Indonesia. Siapa yang kepengen ke Indonesia bisa nanti jumpa saya untuk koordinasi sama mereka. Selamat pagi, sekarang kita semua berada di Bromo setelah melakukan perjalanan dari Jakarta kemarin menuju ke Bali nanti. Kami escort tim dari Brunei, dari VMC, Veteran Motorcycle Club. Ini adalah Kang Muas, Bang Muas dari Presiden VMC, dan ada Haji Mek dan Julia istrinya. Mereka adalah berdasarkan data kami, riders pertama dari Brunei yang menjelajahi Jawa sampai Bali. Jika ada yang rider lain yang pernah melakukan hal yang serupa dari Brunei, silakan tulis komen di bawah. Tapi menurut data kami ini adalah yang pertama. Luar biasa Brunei. Yes. Mantap Brunei. We did it. Untung cerah dan ramai sekali di Bromo. Sampai di sana kita foto 3 spot, Teletubbies, terus yang tulisan Bromo, satu lagi yang dekat pintu keluar ke Probolinggo. Udah maju terus, naik, kita makan siang di Probolinggo. Hari itu panas sekali. Kita keluar agak siang kali itu ya. Jadi udah makan siang,
gue tarik terus sampai menuju ke Banyuwangi. Jadi kita masuk dari Bromo itu juga bukan dari Pananjakan, tapi kita masuk dari Cemplang. Betul. Cemplang, turun dulu ke Lautan Pasir. Tadinya mau lewat Lumajang. Keluar sini nih. Keluar di sini, naik lagi ke Cemplang, lewat Rempane, masuk ke Lumajang. Tapi setelah lewat Lautan Pasir, mau balik lagi Jauh. bener. Nah, akhirnya kita keluar Probolinggo. Betul. Tapi itu juga keberuntungan karena ternyata setelah kita lewat sini tadi putus. jalannya masih putus karena banjir di Ranupane. Hmm. Dan kita harus lewat jalur-jalurnya pekebun. Licin masa kalau hujan licin bahaya. Ekstrim, naik turun dan ya susah lah. Om Buas, Haji Mek, Tante Julia sama Om Adi dan Nyonya. Kita barusan keluar dari Pasir Bromo. Kita sekarang langsung menuju ke Banyuwangi terus nyebrang ke Bali. Bismillah. Keren banget. Negeri di atas awan. Nah, ini ada yang full daging, ini yang dengan lemak. Kalau ini tidak sehat tapi enak. Lemak-lemaknya. Python. Welcome to Python. Sama Raya. Sekarang makin cakep. Ini di belakang dulu nggak ada apa-apa, sekarang jadi begini, keren banget. Makin kerennya makin. Sama batang dulu, habis itu jalan lagi. Karena Imi tahu ada rider internasional yang riding sama kita, diteleponlah Haji Muas sama Om Joel. Om Joel ini pengurus Imi pusat di nasional di Jakarta. Tahu kita lagi riding, dia bilang, "Bro, kalau bisa mampir." Ya, jadi terburu-burulah kita menuju Bali. Kenapa kita ngotot gas terus ke Bali? Gitu ya. Tiba-tiba di dalam perjalanan Pak Muas diundang ke Jambore ini Ya, di Bali dan harus sampai di tanggal 9. 9. Padahal schedule kita sebenarnya tanggal 11 masuk Bali supaya menikmati Pulau Jawa dulu kan. Kita senang-senang di Jawa. Ya, Betul kan? oke, karena tanggal 9 ya udah kita gaspol terus. Cakep. Ini udah dekat Banyuwangi nih. Bismillah. Sapi nyebrang. Kita tiba di Banyuwangi jam 6 gitulah, maghrib. Selamat sore maghrib nih ya. Jadi kita sudah tiba di Ketapang. Ini barusan sudah beli tiket. Media connected. Kita menuju ke Jambore Imi di Lovina. Kita loading sebentar lagi sampai teman-teman akan lagi pada check in dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terang bulan bro. Kita baru aja keluar dari makan
di Mak Tempes itu. Enak makanannya, ayamnya dikukus dengan bumbu yang rempah-rempah yang spicy gitu. Sekarang kita menuju ke Singaraja. Sandy sama Julek udah duluan karena tadi Sandy nggak enak badan, jadi dikawal sama Julek duluan. Terus jadi tinggal kita berlima. Om Adi di belakang, jadi gue yang leading grup. Kita menuju Singaraja, bismillah. Tiba di sana, nyebrang. Nah, karena acaranya di Lovina, sebetulnya kelewatan tuh hotel sama si venue-nya Imi. Gue bilang, Ji, ini venue-nya di sini. Mau mampir dulu atau mau ke hotel dulu? Mampirlah sebentar. Ternyata acara udah bubar, bro. Jadi kita datang orang pada keluar. Gue pikir, wah, udah kelar nih acaranya nih. Ya udah, ketemu sama ketua panitianya, ngobrol sebentar, anak GS. Kita ke hotel istirahat. Selamat siang, kita sudah tiba di venue-nya Jambore ini. Karena udah pada datang nih anak-anak GS. Ini Haji Muas. Oh, sudah tiba di TKP. Ya. Haji Mek Yes. dengan Mionya. Di Krishna. Kita mau lihat-lihat ke dalam. Ini cerita menarik juga nih. Acara IMI ini ketua IMI-nya tuh Haji Krishna. Jadi kalau lo ke Bali ada tulisan Krishna, galeri kayak apa segala macam, itu punya dia semua, bro. Orang kaya. Dia asli dari Singaraja. Jadi dia pengen memajukan turisme di Singaraja. Kebetulan jadi ketua IMI, dibikin ada acara di tempat situ. Dia tuh punya kayak amusement park gitu. Apa namanya, kayak dunia fantasi gitu ya. Di Lovina, gue sendiri baru lihat tuh tempat tuh. Gue bilang anjing ada ginian di sini. Ada kapal terbang juga, bro. Ntar gambarnya gue kasih lihat. Dia beli kapal terbang diparkir di situ. Kita ngobrol, alhamdulillah bisa jumpa sama Om Joel sama Haji Krishna. Dan yang menarik, kita dapat tempat bagus ya. Jadi itu karena Krishna ini orang Singaraja, ditelepon lah semua hotel dan resort di Singaraja supaya harganya sama. Kita dapat resort yang harganya 1 juta lebih gitu ya, cuma 350.000, murah banget. Jadi begitu aja pindah hotel lah, nggak usah, sini aja enak, hotelnya murah dan cakep. Udah di sana, Kang JJ ternyata tanggal 12 itu Desember mau ke Denpasar juga. Ternyata dia tuh diundang sama teman-teman Mad Dog. Mad Dog ini bukan anjing gila ya. Jadi Mad itu medical doctor. Jadi ini dokter-dokter yang hobi motor. Ini konon jaringan internasional. Nanti gue coba digging deh. Nah, chapter Bali mengundang Kang JJ. Jadi Kang JJ bilang, "Cok, lo datang aja ke acara itu nanti sama Haji Muas." Oh ya udah Om, nanti gue coba mampir, gue bilang gitu. Jadi datanglah Mad Dog nih. Terus kemudian kita janjian sama Mad Dog supaya kita bisa makan siang di Kintamani. Jadi di arrange lah perjalanannya. Jadi teman-teman Mad Dog datang ke Kintamani, gue bawa rombongan ke Kintamani, kita makan siang sama-sama di sana sambil menikmati view Kintamani. Selamat pagi. Kita restart dari Lovina. Ini sekarang kita sudah tiba di Singaraja. Kita menuju ke Kintamani. Rombongan tidak berubah, masih seperti kemarin. Om Adi Dewa sama Nyonya. Terus ada Haji Mike. Terus ada Om Muas. And then ada Tante Julia. Ketambahan sama sama Julek dari Kalimantan, terus ada dari Sandi dari Medan. Jadi kita semua menuju ke Kintamani.
Di sana rencananya kita mau ketemu sama teman-teman dokter yang rider, mereka menamakan dirinya Mad Dog. Nah, kenapa ketemu Mad Dog? Karena kita mau jumpa sama Kang JJ lagi. Jadi Kang JJ kasih seminar di acaranya Mad Dog. Jadi kita diundang ke acara tersebut. Oke, kita maju lagi menuju Kintamani. Bismillah. Nah, ini selamat jalan. Terima kasih atas kota dan kota Gianyar menuju keluar kota. Yuk, kita menuju Kintamani. Bismillah. Nah, ini belokannya menuju Kintamani. Ada pura bagus. Kita puranya apa namanya? Oke, kita naik lagi. Bismillah. Turn left. Kita Then masuk turn left. jalan potong nih. Keren jalannya. Temperatur udah mulai dingin. Udah naik terus ke arah Kintamani. Tinggal 38 menit lagi. Close already. Berkabut. Wah, ini kalau kabutnya tebel, ntar Gunung Agungnya nggak kelihatan nih. Mudah-mudahan. Ya we'll see lah. Kadang kan dia anginnya cepet geser gitu. Awannya, kabutnya hilang, jadi Gunung Agungnya bisa kelihatan. Nanti kita lihat sampai Kintamani. Bismillah. Welcome to Kintamani. Gunung Agungnya udah mulai kelihatan. Itu Gunung Agungnya pintar. Bagus. Teluk Liu Batur. Ini ada pura di atas Kintamani. Unisat Kayangan dong, Danu Batur. Nah, ini kita udah dekat sama kafenya. Ramai sekali. Oh my god. Ramai. Ada upacara mungkin. Oh, ada upacara tuh. Ramai banget tuh. Kalau di Bali, kalau upacara nih gini nih, mereka satu desa gitu bergotong royong untuk melaksanakan upacara. Nah, ini ada upacara nih kayaknya nih. Ada apa ini? Betul upacara napi, Pak? Ngaben? Oh, oke. Nih kalau dia ini berbanjar nih gini, jadi kalau ada upacara tuh mereka kumpul semua. Nah, ini kayak ada acara di bawah situ nih kayaknya nih. Itu Indonesia Max Honors. Oh, Indonesian Max. Istrinya Marita. Ini main dari Jakarta. Iya. Iya. Kemarin itu gimana? Aman? Meru aman? Agung Kintamani. Kita sampai di Kintamani. Ini hari ke-5 kita riding. Dari Singaraja ada Jambore ini, and then we go to Kintamani. Sekarang kita mau ke Ubud terus menuju Denpasar. Ikan apa namanya ini, Om? Ikan nyat-nyat. Nyat-nyat. Dan ikan atau monyet sebetulnya? Apa makan? Julia makan apa? Ikan goreng pakai sambal mata. Oh, sambalnya keren. Adina makan apa, Dino? Ikan monyet. Aduh. Mujair nyatnya. Mujair nyat-nyat. Bukan nyat-nyat bukan. Oh. How is it, Pak Ji? Ayo. Oh, itu Pak Ji. Sama ini. Oh, sama. Sama mujair ikannya. Sini. Quote of the day. Hah? Quote of the day. Janganlah berkendara kalau tidak mau berhujan. Ah. Itu sajalah. Danau Batur adalah danau kawah di Kintamani, Kabupaten Bangli di Bali, terletak sekitar 30 km, 19 mil, di timur Laut Ubud, Bali. Danau itu berada di dalam kaldera gunung berapi aktif. Gunung Batur, terletak di sepanjang aktivitas vulkanis cincin api Pasifik, merupakan sebuah gunung berapi aktif di Kecamatan Kintamani. Sisi tenggara dari kaldera yang berukuran 10 x 13 km ini sebagian besar berisi danau kaldera.
Baik kaldera yang lebih besar, dan kaldera yang lebih kecil 7,5 km dibentuk oleh runtuhnya ruang magma gunung. Letusan pertama yang terdokumentasi adalah pada tahun 1804 dan yang terbaru adalah pada tahun 2000. Dari sana kita dikawal sama teman Mad Dog sampai ke Kuta karena kita cari hotelnya di sekitar Kuta biar maksudnya kalau jalan-jalan gampang. Di sana kita lewat Tegalalang, itu terasering-nya keren bro. Jadi kalau lo browsing Tegalalang dan di sana banyak sekali kerajinan. Terus kemudian kita stop di Ubud di tempat ketumnya DCI Bali. Kita ngopi-ngopi sebentar di sana, and then kita gas lagi menuju ke Kuta. Sandy, Haji Mac, ada Tante Julia, ini sama teman-teman Mad Dog nih, pada ngajakin makan di Kintamani, terus kita mau ke Ubud. Lihat pandangannya keren banget nih. Ini banyak jeruk di sini nih, jeruk Bali. Lihat. Keren banget. Tuh, ini jeruk semua nih, jeruk Bali nih. Tegalalang Rice Terrace dikenal pula sebagai teras sawah Tegalalang. Objek wisata ini merupakan areal persawahan yang menawarkan pemandangan yang unik dan asri. Berbeda dari areal persawahan di kota-kota lainnya, areal persawahan ini didesain secara berundak, terasering, sehingga menciptakan teras-teras hijau yang mempesona. Tegalalang Rice Terrace berjarak sekitar 45 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam. Dari Denpasar, objek wisata ini hanya berjarak sekitar 30 km dan bisa Anda tempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Ini namanya Tegalalang. Ini desa Tegalalang. Ini rame ini sekarang. Banyak kafe-kafe yang lihatnya ke bawah tuh, itu apa, terasering. Jadi sekarang dibikinin kafe-kafe, jadi orang bisa lihat terasering di sebelah sana. Mari. Kita ada di Ubud, ditemenin sama teman-teman Mad Dog. Oh, Mad Dog Bali. Mad Dog Bali, Omadi. Ini dulu. Nah, cakep. Oh, Sandy nggak kelihatan tuh, ngumpet Sandy. Wow. Masih recovery dia. Mudah-mudahan besok makin baik. Gue udah lama sekali nggak masuk Ubud ya, jadi lewat-lewat aja. Nah ini dekat-dekat Bangking Forest nih, Bangking Forest ke sana gitu. Di depan situ ada bebek pengil dulu, masih ada gue lihat bebeknya. Banyak sekali berubah, udah lebih padat sekarang, nggak kayak dulu zaman waktu gue tinggal di sini. Tapi tetap romantis. Jadi kita udah dekat sama Kuta ini. Tapi macetnya bro. Ampun. Welcome to Kuta. Nah ini patungnya nih. Patung yang dulu kita nyebutnya Simpang Siur, cuma ada namanya ini. Itu patungnya gede banget. Oh, udah makin keren sekarang, udah jadi taman-tamannya udah ada. Assalamualaikum. Tiba di Kuta sudah sore-sorean. Kita istirahat dulu 1 malam. Kemudian besoknya pagi kita bangun, rombongan kita bawa ke Pantai Pandawa. Pagi kita sudah sampai di Kuta. Ini pagi-pagi kita mau ke Pandawa. Selamat pagi, kita mau menuju ke Pandawa. Pagi ini yang mau jalan-jalan ada Om Adi sama Nyonya, terus ada Haji Mac sama Tante Julia, terus ada Om Muas sama Adinda Sandi. Om Yulek lagi pengen istirahat, jadi kita berlima. Jadi hari ini lihat Pandawa, lihat Melasti, and then sore nanti kita datang ke acaranya Om JJ. Oke, bismillah. Nah ini sudah sampai Pandawa, Pantai Pandawa. Betulnya ini tempat ini belum lama, jadi dia baru populer, baru diciptakan tahun 2000-an kali ya. Jadi ada satu spot, jadi sejajar sama Bali Cliff segala macam nih. Ada Nico Hotel sebelah sana. Nah, ini ada spot
bagus, mereka develop ini tempat, tapi keren tempatnya. Nanti kita lihat nanti. Jadi gue udah berapa kali kemari, belum jadi apa-apa, coba ada tulisan Pandawa doang, masih dipapas tebing-tebingnya. Tapi sekarang udah mulai makin bagus. Tuh, pantai Pandawa. Welcome to Pantai Pandawa. Tuh lihat pantainya tuh. Ntar di sini ada patung-patung nih di sebelah kiri nih. Tuh. In 200 meters, turn right. Nih, ada patung lagi. Tuh. Tuh, ada patung lagi. Dan pantainya bro, keren banget. Turn right. Then, turn right. Oh ini Arjuna, ini Pandawa 5 nih. Tuh, Nakula, Sadewa. Pasti Sadewa tuh. Tuh kan Sadewa. Assalamualaikum. Pantai Pandawa adalah salah satu kawasan wisata di area Kuta Selatan, Bali. Pantai ini terletak di balik perbukitan dan sering disebut sebagai pantai rahasia, Secret Beach. Di sekitar pantai ini terdapat 2 tebing yang sangat besar yang pada salah satu sisinya dipahat 5 patung Pandawa dan Kunti. Ke-6 patung tersebut secara berurutan, dari posisi tertinggi, diberi penejasan nama Dewi Kunti, Dharma Wangsa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Pantai Pandawa menjadi salah satu pilihan pantai terbaik di Pulau Bali yang sejajar dengan pantai yang terlebih dahulu telah terkenal seperti Pantai Kuta ataupun Pantai Sanur. Welcome to makin bagus. Dulu cuma tanah doang nih, belum ada apa-apa. Sekarang udah makin bagus. Keren. Nah ini tempat baru nih, baru jadi cukur nih, lihat di belakang, barunya di Papras, masuknya dari Pandawa Baru. Keren bro. Selamat datang di Indonesia, Om Muaz. Terima kasih atas sambutannya. Terima kasih. Sama-sama. Om Muaz, cerita dong dikit soal perjalanan ini. Silakan Om Muaz. Cerita. Ya. Oke, salam kenal. Saya Muaz Sajab Hamid, selaku Presiden daripada Veteran Masyarakat Club Brunei. Yang bersama saya adalah Haji Mek, yang tadi kita nampak sudah bersama istrinya Julia. Ya, saya Haji Mek dari Brunei. Kami dari Brunei ada bertiga, istri saya Julia dan Pak Muaz, Presiden Veteran. Gimana Ji experience-nya di Indonesia Riding? Experience-nya sungguh mencabar dari Jakarta hingga ke Bali. Sungguh mencabar jalan-jalannya. Kami lalu di gunung, beberapa buah gunung saya pun nggak ingat. Cuma yang saya ingat Bromo. Oke. Itu yang cantik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Julia. Pengalaman saya membawa motor pemotoran ya, dari Jakarta hingga ke Bali. Saya ucapkan dulu kepada diri saya, Alhamdulillah saya sampai di sini, di mana, di Bali. Ya. Pengalamannya sangat kami di negara kami belum pernah ada macet-macet begini. Belum jam. Jadi bila di sini saya banyak mempelajari seperti main brake, Oke. klakson, Main rem, brake,
pulas-pulas minyak Ya, gas-gas. dan fokusnya ke depan. Betul. Tengok side mirror. Pengalaman itu yang saya banyak belajar di sini. Pengalaman yang jarang saya buat di sana, jadi di sini saya lakukan. Iya. Betul. Terus ini tante alamnya gimana? Maksudnya alamnya Eh, okey, dari Jakarta menuju ke Bali. Ya. Perjalanan saya sendiri yang mengalami adalah di kawasan pegunungan sangat-sangat ni orang mencabar, challenging. Cabar tuh bahasa Inggrisnya. Ya, Eh. challenging. Oh ya, Challenging, menantang. struggling. Oke. Dan saya merasa of course lah, baru pertama kali pengendara motor. Selalunya saya hanya berjalan kaki untuk mendaki gunung. Oke. Tapi sekarang saya menggunakan motor. Jadi alhamdulillah, ya memang ada payah susahnya. Tapi saya cekalkan diri untuk sampai ke atas. Tujuan saya satu saja, untuk sampai di sana. Oke. Itu saja. Oke. Alhamdulillah saya sampai ke tempat destinasi yang dibawa. Oke. Tadi Pak Acu ada bertanya bagaimana cuaca di Indonesia. Yes. Saya cuaca di Indonesia seperti cewek. Unpredictable. Gimana Tante Julia? Begitu kah? Terbaik. Sekejap dia panas, sekejap dia sejuk. Wah. Temper naik turun. Thank you, Ji. Oke. Ji, cerita sedikit dong soal Patriotic Ride nih. Missionnya apa nih ceritanya? Sebenarnya misinya ialah untuk mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam ke Indonesia. Oke. Nah, mungkin karena kita tidak semua sekali menggunakan media sosial, mungkin Brunei itu dianggap kecil. Jadi makanya kita salah satu daripada perwakilan negara Brunei Darussalam untuk membuat sesuatu kelainan. Oke. Di dalam Patriotic Ride ini, dengan saya sering membawa bendera Brunei, bendera yang saya bawa itu. Jadi ada bendera Indonesia dan juga Brunei. Jadi di sana perkataannya perpaduan mempersatu bangsa. Oke. Nah, jadi kita kan satu rumpun Melayu. Jadi di dalam kita berkendaraan ini kita tidak pernah membeda-bedakan siapa orangnya, orang mana. Yang penting kita menghormati sesama insan yang ada di jalannya. Terus katanya juga mau bikin buku, Ji. Iya, makanya di dalam perjalanan ini, setiap perjalanan ini itu, setiap kali saya berjumpa orang, kalau ada kesempatan waktu terluang yang sesuai, saya akan bagi buku itu untuk dituliskan untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan pada negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun yang mana akan berlangsung tahun depan. Oh, bulan, Ji? Bulannya bulan Februari. 23 Februari. Oke. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah Pulau Jawa. Di sana bingung, di sini bingung. Yang penting bisa ketawa. Terima kasih. Pesan-pesan buat teman-teman yang mau datang ke Indonesia atau pesan-pesan buat teman-teman bikers di Indonesia lah. Gimana, Ji, pesannya? Oke, pesannya begini. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah tepi pantai. Ya, artinya? Kalau takut riding untuk yang tempat sempit-sempit gaya Indonesia, jangan datang ke Indonesia. Jadi Indonesia ini betul-betul handicapnya banyak. Ya, di sini untuk menambahkan skill, menambahkan pengetahuan, menambahkan cara bermotor untuk menyelip-nyelip, belajar dari sini. Kalau jam terbang jadi tinggi langsung. Jam terbangnya kalau orang daripada 5 bisa melonjak sampai 20. Jadi itulah. Ya. Untuk belajar seperti ini bisa di sini. Oh, tuh, keren. Quote of the day. Janganlah berkendara kalau tidak mau berhujan. Itu sajalah. Tuh, itu ngobrol-ngobrol sama Om Muas. Semoga banyak manfaatnya yang bisa teman-teman ambil di ngobrol-ngobrol singkat ini. Sebetulnya banyak cerita yang mau gue ceritain, cuma karena terbatas waktunya. Terus Om Muas juga sebetulnya dan Om Haji Mek dan Nyonya pengen explore lebih banyak tentang Indonesia. Cuma waktunya sangat terbatas. Tapi kita tunggu lain kali supaya saudara-saudara ini bisa datang lagi ke Indonesia. Kita jalan-jalan lagi, oke? Ya gimana ya, kalau kita kan biasanya pace kita setelah menjadi orang Indonesia tuh
kita sesama orang Indonesia kita paham karakter jalan nih. Oke. Ya kan, jadi kita bisa menyesuaikan diri mau kiri mau kanan ya kan. Ya, ya. Nah, kalau mungkin karena Om Muas baru pertama kali riding ataupun Om Max sama Kak Julia baru pertama masuk nih, jadi aku lihat di hari pertama itu kayak mereka tuh kaget, shock gitu, Gagap. Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita sebagai tim escort kita menunggu aja lah di belakang Om. Nunggunya kapan jatuhnya nih? Kapan jatuhnya nih? Kurang ngajar loh. Ya, tapi orang akhirnya jatuh juga di Bromo. Tapi kan jatuhnya jatuh aja. Oke. Jadi pengalaman tuh aku terus terang jarang, bahkan hampir tidak pernah aku kayak riding jauh tim gitu Om. Oh, oke. Biasanya solo riding terus lo ya. Jadi touring Grup. Oke. Jadi aku pun pengalaman masih baru belajar juga. menyesuaikan diri. Kayak aku contoh Kak Julia, dia kan ridingnya masih berhati-hati banget. Betul. Jadi aku ngikutin dari belakang. Kadang ngantuk aku. Karena Iya. kan biasanya ya kalau cepat lambat gitu. Ini lambatnya itu lama. Jadi kita ngantuk. Karena penyesuaian mereka Iya. juga. Oke. Itu ya. Jadi aku memang masih belajar juga kalau dalam grup touring ini. Jadi awalnya kita dari Jakarta start ke Bandung, dari Bandung baru Om Aco join, terus kita ke Cilacap. Nah, awalnya sebenarnya kita mau ada touring Jawa itu cukup banyak tempat yang mau dikunjungi itu, ada mau ke Dieng, mau ke apa. Tapi karena keterbatasan waktu dan ada rencana undangan Jambore ini di tanggal 9, kita akhirnya gaspol terus. Banyak potensi wisata di Pulau Jawa yang kita lewatin. Mudah-mudahan berikutnya sekali lagi nanti mau datang ke sini kita kawal lagi sampai ke tempat-tempat indah lah di Jawa. Iya. Jadi ya kemarin di Jawa aja sih cuman sempat ke kaki Gunung Merbabu, Tawamangu, terus lanjut ke kita nginep di Jogja, langsung ke Bromo dan sekarang sampai di Bali. Ini hari ke-6 ya kalau ke-6. Nah, Om, dari perjalanan ini gimana lo ngeliatnya nih? Ya gimana ya? Kalau jadi ada rider internasional. Sempet ada yang bilang begini. Gimana? Dari mana? Ini Jawa Bali ngantar temen dari Brunei. Oh, dapat duit dong. Oh, ini bukan masalah duit, ini masalah brotherhood. Saya di sana dijamu, saya harus jamu balik dong. Gitu. Itulah brotherhood. Jadi orang kadang-kadang suka mikir, gila lu ya, ngantor orang berapa hari itu tuh? Jakarta Bali. Ya itu bukan masalah ininya. Yang penting kita menjaga semangat silaturahmi sama brotherhood supaya tidak setuju. Rock and roll never dies. Iya. Brotherhood juga harus begitu. Iya. Ya. Betul. Terus kita sempat stop dulu ngopi-ngopi di sana, and then dari sana kita kembali ke Denpasar. Sorenya kita datang ke acaranya Mad Dog sama Kang JJ. Keren banget ini. Oh tuh ada leg gliding tuh. Oh nice. Oh lihat tuh kelihatan di atas. Keren. Wah. Baru di spot ini. Asik. Cakep. Oh, dia terbang rendah dia. Oh, landingnya di sini. Oh, enggak, diterbangin terus. Cakep. Oke, sekarang kita menuju ke GWK.
Di GBK keren nih. Jadi secara tidak langsung Om Adi nemuin YouTube ada orang naik motor trail sampai ke tempat ini. Gua tinggal di Bali nggak tahu di ada tempat ini. Dan carilah di sini keren bro. Jadi GWK-nya kelihatan gede, tapi madep belakang. Samping. Agak jumping dikit, tapi foto-fotonya gua kasih lihat. Keren. Jadi ini free tempatnya. Jadi ini public area. Jadi lo bisa ke sana, foto-foto di situ keren. Pakai motor. Karena kalau dari dalam kan nggak bisa tuh foto motor ya. Motor parkir di mana kita Ya harus betul. jauh. Kalau kita masuk ke GWK-nya, jadi lo parkir di parkir area, lo jalan kaki baru bisa lihat tuh si GWK-nya. Which is kalau buat anak motor nyebelin tuh. Anak motor kan maunya foto sama motornya. Takutnya lo ntar dikira lah naik pesawat lo pasti lo gitu. Kan anjing nih kalau gitu-gitu tuh. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, atau kerap disebut dengan GWK, adalah sebuah taman wisata budaya di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata ini terletak di Desa Ungatan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di sini berdiri megah sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi tunggangannya, Garuda, setinggi 121 meter. Banyak hal-hal yang disampaikan sama Kang JJ di acara ini. Selain dia bercerita soal perjalanan 9 tahunnya dia touring bersama motornya dengan segala handicapnya, segala cerita indahnya. Sayang gue nggak bisa share di sini karena itu lagi-lagi privilege buat teman-teman yang hadir di acara tersebut. Selesai di sana kita pisah sama Kang JJ. Kang JJ kembali lagi ke hotel, jadi kita pisah di situ. Ya, gue sama Kang JJ ini sebetulnya udah kenal lama ya. Dia ini senior gue di VW dulu. Jadi waktu mainan VW, kita anak Jakarta, dia pendiri Bandung. Sering silaturahmi lah kita di sana ya, karena senior ya Kang JJ ya. Sudah mainan motor, tapi mainannya tidak terlalu diekspos waktu itu, karena lebih banyak mainan mobil. Mainan mobil antik juga, sama PPMKI, naik motor keliling dunia. Jadi dia julukin gue anak nakal. Gue gak ngerti. Emang gue nakal bro? Kagak. Lingkungan gue yang nakal. Inilah detik-detik yang menyedihkan nih. Karena beberapa hari ke depan Haji Max sama Julia harus kembali ke Brunei. Haji Muas masih di sini karena dia motornya punya sendiri. Jadi dia mau explore. Nah cuma gua karena janji sama Kang Anto nggak lama-lama, jadi gua mesti segera pulang. Kebetulan Om Adi juga mau riding ya sudah. Jadi kita sama-sama. Gua titip sama Adinda Julak dan Sandy. Nah Sandy lagi kemarin tuh rada nggak enak badan dia, agak-agak flu dikit gitu. Tapi udah recovery, alhamdulillah. Gua bilang Adinda, lu planningnya gimana? Karena gua sama Om Adi mungkin cuma sampai tanggal 13, karena kita kembali ke Jawa. Nah si Sandy juga tiba-tiba bilang, Om, gua mungkin cuma sampai tanggal 14 doang bisanya. Oh, ini berarti ini tinggal harapan kita Julak nih, ya kan? Gua bilang sama Adinda Julak, Adinda bisa escorting nggak? Insya Allah Om, mau kemana gue escortin? Kok dilalah ya, mamahnya Om Julak sakit, jadi ditelepon pulang. Jadi motor yang 2 kita sewa di Jakarta di towing sekaligus ketambahan Himalayan, di towing ke Jakarta, titip ke tempatnya Om Adi itu. Jadi pisahlah kita semua di sana, di mana di Bali. Haji Muas kita tinggal sendiri, enggak sama Sandy dulu karena si Julak sudah terbang juga sama Haji Mac. Jadi tinggal Sandy nemenin ke satu pulau sebelum Lombok tuh. Mereka explore ke sana, kemudian besok pulang. Banyak banyak kesan-kesan yang gue dapat dari perjalanan kali ini.
bahkan mereka sangat terharu gitu, terharu sama kita. Kenapa terharu? Jadi ada orang Indonesia yang mau escort sejauh itu dan selama itu. Jadi mereka appreciate sekali, dan kita jadi saling tukar informasi soal budaya, kultur, termasuk yang remeh-temeh gitu, misalnya istilah motor. Jadi di sini tuh mereka klakson kan nggak kenal, klakson kan bahasa Belanda, horn gitu, klakson. Terus apa, standar samping. Di sana namanya lain. Di sini kita kasih penjelasan soal itu. Jadi menarik perjalanannya. Dari sana kita pisah, gua sama Om Adi sama Tante Rika riding sama-sama menuju ke Jawa. Itu kisah perjalanan gua kali ini sama teman-teman riders dari Brunei. Banyak hal-hal yang bisa kita petik dari perjalanan ini karena kita banyak sekali ketemu teman-teman baru. Di sana banyak sekali value-value yang kita dapatkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap selalu ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara. Yang kedua, hormati pengendara lain. Yang ketiga, kalau naik motor, roda tetap di bawah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll, guys. Sampai di sini dulu kisah perjalanan gue. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan berikan komentar pada video ini. Dan semoga informasinya bermanfaat dan videonya menarik untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.